total supply itu ada 1000 kuadriliun. Nah, di mana yang 50% ini udah dibakar dan sisanya kan 50% itu ada 5% untuk liquidity pool, kemudian 4% itu untuk distribusi kepada holder dan 3% itu untuk marketing. Nah, pertanyaannya, ini kan cuman ada totalnya 12%. Yang 38% lagi itu kemana gitu? Yo, what's up guys? Ketemu lagi dengan gue, Arif, masih di Indo James Crypto Channel, tempat nongkrong kalian ngebahas seputar kripto. Oke, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah gabung dan subscribe channel ini, sehingga kami semakin bersemangat untuk memberikan informasi-informasi terbaru seputar kripto. Oke, di video kali ini kami ingin membahas beberapa project kripto yang mungkin lagi heboh di beberapa media sosial ya, seperti di TikTok ataupun di beberapa grup-grup kripto di Facebook ya, khususnya di Indonesia, yaitu MetaMask, bukan MetaMask tapi MetaMask dan FaceMeta atau Facebook Metaverse. Oke, tidak lama-lama kita langsung aja ke projectnya. Sebelum kita masuk ke pembahasan ya, saya ingatkan kembali, jadi di video kali ini kami bukan menyebarkan vote ataupun memberikan kabar-kabar yang negatif ya, tapi di sini hanya sebagai referensi ataupun pertimbangan yang buat kalian. Ini dari hasil penelitian ataupun riset kami sendiri, di mana untuk proyek-proyek ini kami mempunyai sudut pandang sendiri gitu ya. Nah, ini juga tidak mengharuskan teman-teman semua untuk membeli ataupun tidak membeli dari proyek-proyek kripto yang akan dibahas di kali ini. Oke, kita mulai untuk project yang pertama. Ada yang namanya Facebook Metaverse. Dari namanya saja mungkin kalian sudah berpikir ya, kalau Facebook Metaverse ini berafiliat ataupun bekerja sama, ataupun mungkin ini adalah project keluaran dari Facebook itu sendiri ya. Tapi dari yang saya tahu gitu, belum ada informasi secara resmi dari pihak Facebooknya sendiri kalau mereka itu mau mengeluarkan project yang namanya Facebook Metaverse. Nah, di sini saya mengambil kesimpulan gitu, dan saya juga udah mencari beberapa sumber, dan tidak ada yang menghubung-hubungkan tentang Facebook Metaverse ini dengan Facebook, itu tidak ada gitu. Nah, jadi seperti yang saya atau beberapa project yang kemarin ya, yang pernah booming juga, seperti ada Squid ataupun yang lain, itu kan mereka ada atau muncul itu karena adanya hype ya, ataupun ada suatu berita yang lagi heboh. Nah, mereka itu memanfaatkan kondisi itu, dimana kemarin itu kan yang lagi rame tentang Facebook yang berubah menjadi namanya Meta ya. Nah, di sini ya, saya tidak berpikiran negatif ya tentang project ini. Kalau memang project ini bagus dan ada value-nya, ya tidak masalah ya kan. Tapi kan kalau tidak ada, kita harus berpikir dua kali untuk berinvestasi di sini kan. Jadi maksud saya itu. Nah, dari kesimpulan itu, mungkin ini bukannya saya mengada-ada ataupun menjelek-jelekan. Jadi Facebook Metaverse ini menurut kami ini hanya sebagai istilahnya itu menumpang pada sesuatu hal yang lagi rame gitu, dimana Facebook itu yang berubah menjadi Meta, dan mereka membuat suatu project crypto yang menamakan diri Facebook Metaverse gitu ya. Saya pun juga tidak menutup mata ya untuk tidak berinvestasi di sini. Kenapa enggak gitu kalau emang ini menghasilkan. Oke, biarpun ini cuma istilahnya tuh memanfaatkan hype doang, dan jika ini memang bisa besar, ya saya juga akan ikut gitu loh. Dan saya juga punya beberapa koin di maksudnya beberapa token untuk FaceMeta ini saya juga ada. Jadi jangan khawatir teman-teman di sini, gak usah takut untuk memiliki. Yang penting untuk berinvestasi di proyek-proyek yang seperti ini, jangan gunakan uang panas ya tentu saja, dan jangan terlalu besar gitu. Kan di sini kalau kita lihat harganya masih sangat murah banget, jadi masih belum ada RP1, masih RP 0,0008 ya, dan ini pun turun kemarin itu sempat di RP 0,009 ya. Nah, di sini kita itu tidak perlu mengeluarkan duit yang banyak ya, mungkin hanya dengan modal 500.000 lah seperti itu, kita udah mendapatkan bermiliar-miliar token. Jadi seumpama nanti itu emang bener nih hype-nya ini membuat harga token ini menjadi RP1 aja, itu juga udah suatu yang wow banget kan. Dengan token yang kita miliki, ya ambil aja 1 miliar token lah,
Kalau ini menjadi RP1 ya kita punya duit keuntungan ya 1 miliar kan jadinya. Jadi bukanlah hal yang salah kalau kita itu ingin berinvestasi di token-token seperti ini gitu. Nggak masalah, tapi saya ingat kembali, jangan gunakan uang panas, tapi gunakan uang yang dingin dan jangan terlalu besar. Jadi kita ambil beberapa persen dari modal kita aja gitu. Jadi jangan all out di sini, oke? Kita langsung ke pembahasannya, oke? Facebook Metaverse. Project ini berdiri di jaringan Binance Smart Chain ya. Kalau kita lihat di sini harganya masih segini dan ini bisa dibeli di PancakeSwap versi 2. Jadi belum ada di exchange manapun kecuali di DEX utamanya ya. Di sini mereka mempunyai supply totalnya di 1000 kuadriliun ya. Jadi cukup banyak banget untuk supply-nya. Makanya harganya sangat murah sekali. Oke. Nah, kalau kita lihat di BSC Scan, dimana sekarang itu untuk holdernya itu ada 42.570 address yang memiliki ya. Dan kalau kita lihat di sini presentase yang dimiliki para dompet-dompet ini ya, ini cukup tidak terlalu signifikan, dimana kalau kita lihat di sini ada dompet yang memiliki cuma 1% ya. Ini kan 1% 280% lah di sini. Jadi cukup kecil, jika artinya di sini mungkin whale-nya belum masuk, tapi saya nggak tahu ya. Tapi kalau kita lihat di sini itu address-nya itu cukup sedikit ya untuk memiliki. Artinya apa di sini ya? Kesempatannya untuk bisa pump lagi masih besar, dan untuk kemungkinan di dump ataupun dijatuhkan harganya itu akan kecil, tapi tidak menutup kemungkinan ya jika kondisinya nih suatu saat dimana ada ketakutan atau fear ya, dimana ada pergerakan harga yang menunjukkan adanya sinyal untuk turun, kemudian yang lain pun ikut takut ini harganya akan dibanting, makanya mereka semua yang mempunyai token ini secara bersamaan itu menjual, makanya harganya juga bisa jadi turun, dan lumayan itu turunnya kalau ini secara bersamaan menjual aset-aset mereka gitu. Tapi kalau kita lihat di sini dompet yang paling besar di sini kan ada PancakeSwap ya di Face Meta ini juga cuma 1,9%. Oke. Jadi menurut saya sih masih aman ya kalau kita mau berinvestasi di sini. Bukan berinvestasi, kalau menurut saya sih mending kita mengambil kesempatan aja di project ini. Kalau emang kita sudah cukup dengan keuntungan yang kita miliki, lebih baik kita segera keluar ya. Itu saran saya aja ya. Jangan sampai menunggu terlalu lama. Kalau digunakan untuk investasi jangka panjang, saya rasa kurang bagus ya. Oke. Kita coba masuk untuk ke webnya dulu. Nah, di sini kita lihat ada Face Meta Token ya di sini. Nah, Facebook Metaverse is a project that inspired by Mark Zuckerberg. Tapi ini bukan, mereka tidak bekerja sama ya. Nah, dari logonya aja ini juga sudah mirip banget di sini, ya kan? Nah, kita lihat di sini. Jadi kalau kita lihat di sini untuk projectnya ya, mereka menyebutkan Facebook telah mengubah namanya menjadi Meta. Tuh, mereka dalam pergeseran dari media sosial dan menuju pengembangan metaverse, dunia digital yang bisa menjadi generasi berikutnya dari internet dan mata uang kripto. Kami mengundang Anda untuk bergabung dengan kami saat kami menavigasi perjalanan ini untuk membangun metaverse bersama, berkolaborasi dan belajar sebagai komunitas untuk menghadirkan dunia solusi pengembang yang lebih terhubung. Intinya, project ini istilahnya mengambil keuntungan dari project dari Meta dari Facebook itu sendiri ya. Kemudian kita lihat di sini untuk tokenomics-nya. Di sini itu untuk liquidity 4% ya. Kemudian 5%-nya untuk pemasaran dan juga 3%-nya untuk pemegang. Oke. Kita langsung aja untuk ke roadmap-nya. Kalau kita lihat di sini sekarang nyampe di fase ketiga ya. Jadi ini untuk audit, yang mengauditnya adalah TechRate ya. Nah, untuk hasilnya nanti kita akan coba lihat ya. Kalau ada hasilnya nanti. Kemudian untuk coin market cap ini sudah ada, dan di pembaruan icon pun juga udah ya. Sini juga ada untuk daftar di CoinGecko seperti tadi juga udah, dan demo ikan Pucoin ini juga sepertinya udah. Nah, berarti akan menuju ke fase keempat di tahun 2022, dimana nanti untuk pembaruan situs, kemudian gamenya ada ya, peluncuran game, situs peluncuran game, kemudian game Android dan iOS. Jadi ntar bisa dimainkan di Android dan juga iOS untuk gamenya. Kemudian ada acara game ya,
pendaftaran dan juga baby swap exchange pendaftaran. Jadi nanti bisa di swap untuk pembelian tokennya di baby swap, kemudian akan listing di Hotbit exchange ya, kemudian juga di KuCoin ya ke depannya. Oke. Nah, ini untuk waktu ini ya, penghitungan mundur dari permainan ini yang akan meluncur di iOS dan Android nanti sekitar 27 hari lagi ya. Oke, nanti kita akan nantikan gimana perkembangannya. Jadi kemungkinan karena ini masih dalam masa hype ya, rumor, biasanya tuh orang akan membeli tokennya di masa-masa rumor kayak gini, dan mungkin kalau ini ntar sudah mulai menuju ke newsnya di mana ini akan meluncur untuk permainannya, kalian harus bersiap-siap ya untuk ya keluar dari pasar. Ini saran saya aja ya, tapi terserah buat kalian terserah mau diapain ya, atau mau ditahan ataupun mau dijual, itu tergantung dari keputusan kalian sendiri. Oke. Nah, di sini mungkin ada salah satu yang membuat saya kurang srek ya dengan project ini, dimana untuk kontak di sini itu tidak ada. Jadi siapa developernya, kemudian orang-orang di baliknya itu siapa, dan juga untuk investornya itu dari mana, di sini itu tidak ada dan tidak disebutkan ya di sini. Jadi ini menjadi salah satu kekurangan dari web Facemeta ini. Tapi kalau kita melihat dari white papernya, di mana nanti ada pembaruan situs web, kemungkinan kedepannya akan diperbarui untuk kontaknya ini. Kita masuk dulu untuk hasil dari audit Techcred ya. Ini audit company untuk smart contract dan security audit. Kita langsung ke resultnya saja, jadi kita menyingkat waktu saja. Dimana di sini untuk ISO checking statusnya ini udah banyak yang pas ya, pas semua di sini udah oke. Dan security ISO-nya ini untuk high security ISO ini udah tidak ada, kemudian medium security ISO-nya ini juga tidak ditemukan, dan untuk yang low security ISO ini masih ada beberapa yang perlu di solving ya di sini. Jadi untuk conclusionnya atau kesimpulannya, dimana untuk smart contract-nya ini mengandung beberapa security ISO yang rendah ya, dan juga untuk liquidity-nya itu tidak dapat diperiksa karena kehabisan tempat dalam pemeriksaannya ini ya, dan juga untuk detail penguncian likuiditasnya itu tidak disediakan oleh tim dari developernya. Jadi kedepannya ini untuk masukan ya kepada developer dari Facemeta ini untuk melengkapi kekurangan-kekurangan ini, sehingga akan membuat kepercayaan dari para holder itu lebih bagus gitu. Oke, kita masuk untuk ke white papernya saja. Nah, di sini kalau kita lihat ya, white papernya itu sempat saya tadi ngecek ya, ini tidak ada istilahnya itu pembahasan secara detail ya, baik nanti gamenya seperti apa, kemudian secara teknisnya nanti gamenya seperti apa, projectnya seperti apa, di sini itu tidak dijelaskan ya. Dan yang agak kurang serak juga ya di sini sebutkan kan total supply itu ada 1000 kuadriliun. Nah, di mana yang 50% ini udah dibakar, dan sisanya kan 50% itu ada 5% untuk liquidity pool, kemudian 4% itu untuk distribusi kepada holder, dan 3% itu untuk marketing. Nah, pertanyaannya ini kan cuman ada totalnya 12%, yang 38% lagi itu kemana gitu? Kita nggak tahu di sini tuh, atau mungkin masih dipegang oleh developernya, kita nggak tahu kan. Nah, di sini masih jadi pertanyaan, dan menurut kami ini masih resiko ya, ada resiko besar di sini dengan 38% token yang dipegang oleh orang yang kita tidak tahu gitu. Kemana yang 38% ini? Oke. Kemudian kalau kita lihat dari gamenya di Facemeta game, di sini gambarnya cukup bagus ya kalau kita lihat previewnya. Dan harusnya dengan game yang mempunyai grafik seperti ini, kalau memang benar itu seperti ini, nanti ke depannya harusnya ada dong, minimal mereka itu bekerja sama dengan brand-brand developer game yang sudah sekarang ini mempunyai nama ya, seperti Unity ataupun Unreal Engine ya. Jadi ya harusnya gitu, tapi ya tidak menutup kemungkinan mungkin mereka juga memang mampu untuk membuat game seperti ini dengan grafik yang cukup keren seperti ini ya. Kemudian kita nanti juga bisa membuat avatar kita sendiri dan juga mendesainnya sesuai dengan keinginan kita. Dan kita juga bisa melakukan interaktif game ya, dimana nanti kita bisa berinteraksi dengan orang-orang di dalamnya ya. Kemudian
Untuk aset-asetnya seperti mobil, tanah, rumah, kemudian toko juga dan banyak lagi untuk kita bisa memperjualbelikan. Dalam arti kemungkinan di sini tuh berupa NFT ya, kemungkinan ya, tapi di sini tidak dijelaskan. Oke. Jadi untuk web3 cuma seperti ini doang untuk penjelasannya. Jadi kalau menurut kami sih masih kurang ya sebenarnya. Nah, coba kita lihat untuk profil di ini. Jadi kalau kita lihat di sini kan ada komunitas, kemudian ada Twitternya. Ini kalau saya klik akan dibawa ke sini. Nah, Twitternya aja ini di sini tuh akunnya ditangguhkan oleh Twitter itu sendiri. Artinya ya saya nggak tahu ya di sini kenapa akun ini ditangguhkan. Apakah ada indikasi yang berbahaya atau gimana, saya tidak tahu. Jadi ini juga menjadi salah satu kekurangan dari project ini yang membuat saya masih agak ragu-ragu ya. Biarpun saya juga memiliki tokennya, tapi ini juga menjadi pertimbangan kita ya nantinya ya, sebelum kita membeli ataupun berinvestasi di project ini. Oke. Jadi itu sedikit preview ya untuk project dari FaceMeta ini. Jadi semua keputusan ada di tangan kalian. Kalau memang kalian istilahnya berani dengan resikonya, ya nggak apa-apa. Tapi kalau kalian tidak berani ya mending cari aman saja. Oke. Itu untuk FaceMeta. Kita menuju ke project kedua, yaitu MetaMask. Oke. Dari namanya aja nih seperti mengambil dari nama ini ya, Elon Musk ya. Dari kalau kita lihat di sini Musk, MUSK ini sama tulisannya dengan Elon Musk ya, MUSK. Oke. Tidak masalah. Dan di sini harganya masih murah banget, masih Rp 0,00002942 dan ini lagi turun ya dikit. Terus jaringannya itu berdiri di jaringan BEP20. Dan jika kalian tertarik bisa beli di PancakeSwap versi 2 ya. Dengan total supply sebanyak 1000 kuadriliun. Jadi cukup banyak banget dan sama dengan FaceMeta tadi ya. Kita coba masuk untuk di BSC scan-nya, dimana untuk holdersnya itu ada 4832 address dan masih sedikit ya kalau kita bandingin dengan FaceMeta tadi, dimana untuk dompet yang memegang paling banyak ini ada 5% ya, dan PancakeSwap sendiri itu untuk liquidity-nya ada 6,4% di sini. Jadi cukup sedikit, artinya dompet yang memegang lebih dari 10% itu di sini nggak ada. Oke. Tapi tidak menutup kemungkinan jika para pemegang holders token ini secara bersamaan menjual token mereka ya, harga bisa turun secara drastis juga. Oke, jadi kalian harus berhati-hati. Ini untuk smart contract-nya bisa kalian copy jika ingin membelinya. Oke, kita coba masuk untuk ke websitenya dulu. MetaMask. Masukkan simulasi atau ya itu pertama Mas Metaverse. Jadi ini adalah Metaverse pertama dari meme Musk ya, atau meme dari si Elon Musk itu. Tapi ini tidak ada kerjasama dengan Elon Musk ya. Kalau kita lihat di sini nggak ada. Dan untuk media sosialnya ini bisa kalian lihat ada Telegram dan juga Twitternya. Nanti akan kita coba lihat. Kemudian untuk liquidity nanti kalau kita buka ini kita akan diarahkan ke PancakeSwap ya. Kalau kita klik di sini. Kita lanjut untuk projectnya. Apa sih project dari MetaMask itu? Jadi kalau kita lihat di sini itu seperti game ya projectnya, dimana gamenya itu berbasis game pada tahun 1984 di platform MetaMask. Bilangnya seperti itu. Oke. Nanti kita akan coba mainkan gamenya seperti apa. Tapi sebelumnya kita akan lihat dulu ya gimana caranya. Jadi di sini kita harus menghubungkan dompet kita untuk memainkannya dan mainkan gamenya sampai selesai dan usahakan untuk mendapatkan skor tertinggi. Ya. Terus pemain top akan memenangkan token Meta atau Meta NFT setiap bulan. Hadiah akan diberikan secara manual setiap bulan kepada 3 pemain teratas. Artinya di sini orang yang akan mendapatkan reward berupa token Meta ataupun Meta NFT itu hanya peringkat 1, 2, 3 teratas dari permainan ini yang diambil setiap bulannya. Jadi kesempatannya sangat sedikit banget. Kalian bayangin aja jika ada pemain anggap aja lah di Asia Tenggara saja gitu yang bermain di sini. Kemungkinan kita untuk menjadi 3 teratas itu sangat sulit sekali, ya kan? Sangat sulit gitu. Jadi untuk kesempatan mendapatkannya ya mungkin akan susah ya. Jadi tapi ya ini terserah kalian ya. Kalau saya sendiri sih mungkin tidak akan memainkan game ini karena kesempatannya sangat kecil. Tapi terserah kalian. Kemudian kalau kita lihat di sini, ini caranya ya untuk membeli metanya di mana. Kalau kita lihat di sini tuh
Rubik ya, tapi bisa juga sih kalian belinya di MetaMask. Saya juga ada untuk tokennya, jadi jangan khawatir. Kalau kalian berinvestasi juga tidak apa-apa, tapi saya ingatkan sekali lagi, gunakan uang dingin dan jangan terlalu besar untuk membelinya. Jadi gunakanlah beberapa persen saja, mungkin 1% dari modal kalian. Oke. Nah, ini untuk info di CoinMarketCap dan di CoinGecko. Jadi MetaMask itu sudah ada ya di CoinGecko dan di CoinMarketCap. Oke, kita lihat dulu tentang Meta itu sendiri. Jadi MetaMask itu adalah token meme Metaverse Mask pertama yang sepenuhnya terdesentralisasi, deflasi, diaudit dengan benar, dan satu-satunya tujuan adalah agar WACME bersama dan hidup damai di Metaverse. Saya nggak paham nih WACME itu maksudnya apa. Oke, jadi untuk tokenomicsnya di sini itu 50% telah dibakar, dan kita bisa lihat di BSC scan memang sudah dibakar ya. Di sini ada 50% sebanyak 500 triliun ini ya. 500 triliun sudah dibakar. Oke, jadi benar. Kemudian sisanya ini untuk jumlah pasokannya ya. Oke. Tokenomicsnya juga saya rasa masih kurang jelas juga di sini ya. Jadi tidak ada pembagiannya itu untuk liquidity-nya berapa, kemudian untuk providernya itu sekarang berapa ya, untuk yang dibagikan kepada holder berapa di sini juga tidak jelas. Tapi ya terserah kalian ya. Oke, kita lanjut dulu untuk ini cuman sekedar info di media sosial doang ya di sini mah. Di Reddit ya khususnya ini. Kemudian bagaimana cara membeli Meta? Bisa beli menggunakan domain MetaMask. Kemudian di PancakeSwap juga ya. Intinya membelinya itu lewat PancakeSwap ya kalau kita lihat di sini. Nah, ini untuk smart kontraknya. Untuk roadmap kita lihat di sini. Untuk fase pertama ini sepertinya sudah ya. Jadi kalau 420 anggota Telegram ini sepertinya sudah. Untuk fase kedua CoinMarketCap juga udah kalau kita lihat. Terus untuk tahap ketiga WACME, saya nggak tahu nih maksudnya apa WACME. Promosi selebriti, daftar bursa, pembelian tanah di Metaverse, iklan profesional, dan 42.000 anggota Telegram. Dan cuman kayak gini doang untuk tahap-tahapnya. Jadi kurang gimana ya, kurang meyakinkan gitu kalau saya lihat itu. Karena ya seperti ini, kalau project-project yang nggak jelas tuh seperti ini. Terus kita lihat lagi ya, orang di balik project ini pun di sini pun tidak ada gitu, kita nggak tahu di sini. Kita coba lihat untuk di Twitternya ya. Nah, pengikutnya itu ada 6 ribuan ya untuk followernya. Dimana di sini untuk info terbaru nih tanggal 14 Desember ya cuman gini aja. Mereka meluncing customized play to earn dApp-nya. Dan kita udah bisa, nanti kita coba lihat. Ini ya apa di gambar apa, ini cuman tempelan gambar doang ini ya. Udah nggak ada yang terbaru di sini untuk infonya. Kita kembali lagi untuk di webnya ya. Jadi tidak ada info untuk supportnya aja, support ya, ataupun apa namanya kayak kontak seperti tidak ada. Bahkan untuk investor dan juga partner-partnernya di sini pun juga tidak ada. Jadi agak riskan juga ya untuk berinvestasi di sini. Jadi alangkah baiknya kalian tuh menggunakan ya itu uang dingin aja ya di sini, jangan jumlah yang dikit aja. Kita akan coba lihat atau coba mainkan di gamenya ya. Nah, ini pertama kalian tuh menghubungkan ke MetaMask dulu ya di sini itu. Coba kita akan coba hubungkan. Oke. Sign in. Oke. Udah login. No. Terus kita ngapain di sini nih? Apa kita cuma disuruh nangkep doang kali ya? Coba kita tunggu. Oh, kita cuman menangkap. Cuman gini doang gamenya. Jadi gampang banget. Nah, jadi seperti itu. Jadi kita harus mendapatkan nilai paling tinggi dengan peringkat 3 besar ya, untuk bisa mendapatkan token emas ini ya. Dan gamenya cuma seperti ini doang. Oke, jadi kesimpulannya terserah kalian ya, kesimpulannya untuk project ini. Jadi intinya project-project yang seperti ini itu kalian harus berhati-hati ya.
emang sekarang itu lagi rame di media-media sosial, baik di TikTok, di Facebook ataupun di grup-grup channel Telegram segala macam ya, cukup rame karena mereka yaitu dengan modal yang kecil, terus harganya tuh sekarang juga udah lumayan, mereka tuh ya pamer gitu dengan hasilnya ataupun keuntungannya. Oke, jadi saya ingat kembali, lakukan riset mandiri kalian sendiri. Jangan ikut FOMO kalau memang sudah merasa ketinggalan dengan harganya yang sekarang, dan gunakan uang dingin. Serta untuk masuk di proyek yang seperti ini cukup masukin atau alokasikan saja ya mungkin 1% dari modal kalian. Oke? Tetap kalian harus berhati-hati, jaga kesehatan kalian, keep health, dan keep cuan.